Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, adik-adik mahasantri STIQ Hidayatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buatkan video ini sebagai bahan untuk mengulang pelajaran kita atau untuk sebagai bahan pelajaran kita dalam menyelesaikan tugas kita di mata kuliah fikih ya. Yang pertama saya sampaikan untuk video fikih ini adalah yaitu kita bacakan kitab syarah daripada Safinatun Najah ya, yaitu nama kitabnya adalah At-Tahdzib ya. Fi adillati matnil ghoyah wa taqrib ya. Jadi ini yang dikenal dengan ya matan Abu Syuja' fil Fiqh Syafi'i, dalam bidang fikih Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, fikih yang mengikuti haluan Imam Syafi'i. Kita langsung masuk di bab yang pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Ya. Kitabut Thaharah atau kitab bersuci ya. Pertama, al-miyahu, air. Al-miyah itu dari jamak dari maun ya. Jamaknya al-miyahu. Al-ma'u jamaknya al-miyahu, artinya air. Air allati yajuzu bihat tadhiru, yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci, itu ada sab'u miyahin. Ada 7 macam air ya. Yang pertama adalah ma'us sama'i, air yang turun dari langit, maksudnya ya. Air langit maksudnya air yang turun dari langit, ya tiada lain adalah air hujan ya. Adapun yang kedua adalah wa ma'ul bahri, air laut ya. Yang ketiga wa ma'un nahri, air sungai. Yang keempat wa ma'ul bi'ri, dan air sumur ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima wa ma'ul aini, air mata air. Air dari sumber atau mata air. Yang keenam wa ma'us salji, air salju atau air es ya. Wa ma'ul barodi, dan yang terakhir air embun. Kita lihat catatan kaki nomor 1 untuk penjelasannya ya. Wa yumkinu, dan memungkinkan ayyuqala, untuk dikatakan ihtisaron, sebagai ringkasan 7 air tersebut, bahwa ya tatahharu bikulli ma'in naba'a minal ardi au nazala minas sama'i. Jadi seseorang bisa bersuci dengan segala macam air yang keluar dari bumi atau dari tanah, maksudnya nyumber ya. Au nazala minas sama'i, atau yang turun dari langit, yaitu air hujan, air embun, air salju ya. Wal aslu fi jawazi tatahhuri bihadil ma',
landasan ya, bentar menutup pintu. Landasan atau dasar dari tentang bolehnya Jawa itu boleh ya, tentang bolehnya at-tatahhur bersuci bihadhil miyahi dengan air-air tersebut, ya, air-air ini maksudnya 7 macam air tersebut, yaitu air apa? Air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air, air embun, ya. Kemudian air es. Nah, itu semua landasannya pertama adalah ayatun, ayat-ayat Quran. Minha diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah SWT yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Nah, Allah berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan kepadamu dari langit air, yaitu air hujan, liyutahhirakum bihi, agar kalian bersuci dengannya. Ini dasar dari apa namanya kesucian atau bolehnya bersuci dengan air tersebut, ya, dengan air hujan, ya. Ini dari air hujan. Yang kedua wa ahadisu, berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ya, minha diantaranya ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu hadis apa saja atau hadis apa yang atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah mengatakan sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata maksudnya dia bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasul Allah, inna narkabul bakhra, sesungguhnya kami naik perahu atau naik kapal. Ya. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', sementara kami membawa air sedikit. Ya. Ada bersama kami, maksudnya kami membawa minal ma' air qalil sedikit. Ya, airnya yang bawa air sedikit. Di atas perahu, di laut, di atas kapal, di laut membawa air sedikit. Fa in tawaddo'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air yang sedikit yang kami bawa itu, atishna, kami pasti akan haus. Ya, artinya yang dibawa itu memang air minum, makanya sedikit. Ya. Bukan air untuk wudu, bukan air untuk mandi. Sedikit. Ya, kalau zaman kita menggunakan wadah apa termos, menggunakan apa namanya botol minuman. Ya. Kalau sahabat membawa tempat untuk minum seperti geribah, ya, yang terbuat dari kulit kambing, ya. Kemudian dibuat kantong. Maka sahabat tersebut mengatakan apa natawaddo'u bima il bahri. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Air laut banyak. Bolehkah itu? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab. Bersabda, maksudnya di sini menjawab. Huwa, dia siapa? Iya itu, maksudnya air laut itu. Laut itu. Atau huru ma'u. Laut itu suci airnya. Jadi air laut itu suci. Al-hilu maitatuhu. Bangkainya halal. Hilu halal, maitatuhu bangkainya. Jadi bangkainya halal.
Jawaban ini menunjukkan bahwa bolehnya bersuci, baik itu berwudu, kemudian mandi, dengan menggunakan air laut. Ya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Waqala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, ya, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan dan sahih. Ya. Hasan itu artinya bagus dalam artian menurut standar hadis. Menurut hasan itu ilmu istilah hadis, ya, derajat-derajat hadis. Ya. Kemudian pengertian al-hilu maitatuhu, yang halal bangkainya adalah ayyuk kalu mamatafi. Yuk kalu mamatafi, bisa dimakan apa saja atau binatang yang mati di laut. Ya. Min samakin, baik itu ikan, wanahwiyah, semisal ikan. Biduni dzabahin syar'in, tanpa harus disembelih menurut syar'i, ya, tanpa harus disembelih secara syar'i. Itu. Sekarang kita kembali lagi ke matan. Ya. Ya. Summa kemudian almiyahu, air itu ala arbaati aksamin. Itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tohirun mutohirun ghairu makruhin. Pertama itu suci dan mensucikan yang tidak makruh digunakan. Tidak makruh untuk digunakan bersuci. Wawa al-ma'ul mutlak. Itulah air mutlak. Air mutlak itu air murni. Semata-mata air. Tidak ada bercampur dengan benda-benda yang lain atau tidak dinamakan dengan nama-nama yang lain. Tidak seperti air kelapa, air teh, air kopi, ya, dan lain-lain, itu tidak mutlak namanya sudah. Tapi ini adalah air semata-mata, memang air namanya, ya, air murni air, namanya air mutlak, al-ma'ul mutlak. Kita lihat penjelasannya di catatan kaki nomor 2 dari pensyarah, yaitu Profesor Dr. Dib Albigo. Ya. Ya. Wal aslu, landasan fi tohuriyati al-ma'il mutlak, tentang kesucian air mutlak, adalah marawahul Bukhari. Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 217. Ya. Ya, nomor 217. Wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala, berkata Abu Hurairah, qama a'rabiyun, ada Arab Badui, Arab gunung berdiri, ya. Fabala fil masjid, kemudian kencing di masjid. Datang menemui Nabi, kemudian kencing di masjid, di dalam masjid, di Masjid Nabawi. Nah, kenapa? Karena masjid zaman Nabi itu tidak seperti masjid di zaman kita. Jadi masjid di zaman Nabi itu atapnya terbuat dari kurma, daun kurma, pelepah kurma, ya, ya kalau hujan pasti masuk. Tapi yang namanya di Mekah itu setahun sekali ada hujan, itu sudah luar biasa. Ya. Jadi jarang sekali ada hujan. Kemudian lantainya pasir, ya, lantainya itu pasir, bukan keramik. Ya. Pasir, dan pasir di Mekah itu tidak seperti pasir di tempat kita. Itu bersih, tidak lengket,
di baju, tidak lengket di badan. Kemudian si Arab gunung ini kencing, Arab Badui ini, Arab kampung ini kencing. Faqama ilaihin nasu. Maka berdirilah orang-orang menuju kepadanya. Liyaqa'u bihi. Untuk mengusirnya. Maksudnya untuk melarangnya. Jangan kencing di dalam masjid maksudnya. Karena ini adalah masjid tempat ibadah. Maka dilarang kencing di dalam masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan da'uhu, biarkanlah ia. Artinya biarkan saja dia kencing sampai tuntas. Jangan dilarang-larang. Maksudnya ini Arab gunung, orang kampung, nggak ngerti. Kalau diusir-usir malah nanti kencingnya kemana-mana. Wahariku, wahariku. Kemudian tuangkan, siram, ala baulihi, di atas kencingnya itu, sajlan min ma'in, 1 ember air. Au zanuban min ma'in, atau 1 ember air. Fa inna ma bu'ithum muyassirina, karena kalian semua itu diutus untuk memudahkan, bukan memudah-mudahkan, untuk memudahkan, untuk mempermudah. Walam tub'asu mu'assirina, dan kalian itu diutus ke muka bumi bukan untuk mempersulit. Agama itu mudah, bukan menyulitkan. Itu maksudnya Nabi. Kalau orang nggak ngerti, ya jangan dilarang dulu. Siram aja air kencingnya. Nah, itu penjelasannya ya, dari hadis ya. Liyaqaubi, kata-kata liyaqaubi untuk mengusirnya, melarangnya itu lias jaruhu, untuk ya mencegahnya, bil qauli, dengan perkataan, au fi'li, atau dengan perbuatan. Itu maksudnya dilarang ya. Dicegah dengan tangan, ditarik supaya berhenti, atau diomongin. Jangan kencing di situ. Suruh pindah, ditarik. Tapi Nabi melarangnya. Ya. Kemudian pengertian sajlan ya, atau zanuban itu adalah dalwan, ember. Ya. Mala'a bil ma'i, yang penuh dengan berisi air, yang diisi dengan air, muli'a bil ma'i, yang diisi air. Ya. Ya. Wa mislahu, dan yang seperti dalwan, seperti ember adalah al-danub, yaitu ember juga. Sama. Ya. Itu penjelasannya ya. Berikutnya kita lanjut kepada matannya ya. Ya. Nah, tadi ini watohirun, ada air yang suci, mutohirun, bisa mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Ya, mutohirun mensucikan ya. Artinya bisa digunakan untuk bersuci, makruhun, tapi makruh untuk digunakan. Makruh itu tidak disukai, dibenci. Walaupun boleh. Tidak disukai oleh Allah. Tidak disukai oleh Nabi juga. Nah, tapi bisa digunakan. Bahwa al-ma'u al-musammasu, yaitu air ya, al-musammas, air yang dipanaskan dengan terik matahari. Al-musammas. Samsun, matahari, musammasun, dipanasi dengan matahari, oleh sinar matahari. Nah, di sini penjelasannya, catatan nomor 1. Ya. Al-musammas itu adalah al-musakhonu, yang dipanaskan, fi ina'in, di dalam sebuah bejana atau sebuah wadah, ya, min ma'danin, dari tembakau, dari
dari tembaga, ya. Tembaga ya, dari apa? Dari ini logam, dan itu logam dari benda-benda logam, tembaga, seng, ya. Biharis syamsi dengan panas matahari. Wa karahatuhu 5 kila. Kemakruhannya itu karena dikatakan min annahu bahwa air yang seperti itu yusabbibu marodol barosi au yazidahu, akan menyebabkan sakit sopak atau sakit apa namanya ini, sakit sopak itu sakit belang kulit karena apalah lecet kena air panas ya. Au yazidahu, atau malah menambah sakit sopak itu atau sakit belang itu yang terkena luka ya. Itu mengapa dimakruhkan menggunakan air panas walaupun bisa ya. Wala yakunu makruhan illa idza ustumila fil badan, dan tidak menjadi makruh kecuali jika digunakan untuk badan ya, untuk wudhu, untuk mandi, karena akan kena kulit panas meloncat ya, terkelupas kulit kita ya, atau gosong. Itu tadi menyebabkan apa? Belang. Wa kana fi qatri harin kal hijaz. Dan itu pun air yang dipanaskan di baterai matahari berada di daerah panas seperti Hijaz atau Saudi yang panas. Tapi kalau di daerah Brastagi, daerah Tasikmalaya, ya kan, atau di Malang, Batu, ya saya kira tidak ya. Makanya diberi penjelasan oleh Dr. Dip Albigo seperti ini ya. Kita lanjut kepada matan berikutnya ya. Kemudian apa lagi ya? Wa huwa al-ma'u al-musammas, sudah tadi ya, musammas sudah. Wa tahirun, air yang suci, ghairu mutahhirin, tetapi tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa yaitu al-ma'ul musta'mal, air yang mustakmal, air yang sudah pernah digunakan. Penjelasannya kita lihat catatan pada catatan kaki nomor 2. Ya. Tidak bisa digunakan fi raf'i hadasin, untuk bisa menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Wa dalilu kaunuhu thahiron, adapun dalil bahwa air yang musta'mal itu suci, ya suci, tetap bisa mensucikan. Ma rawahul Bukhari, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Nomor 191. Dan riwayat Muslim nomor 1616. An Jabirin ibni Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai. Dia mengatakan jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, menjengukku, membesukku, wa ana maridun, ketika itu saya sedang sakit. La aqilu, saya nggak bisa menggunakan akal, maksudnya saya nggak sadar. Saya tidak sadar, maksudnya ya pingsan. Ya. Fatawaddoa, maka Nabi pun berwudu, wasobba alayya min wadu'i, kemudian menuangkan kepadaku dari sisa-sisa wudunya. Jadi masalah air mustakmal ini ada dua versi ya. Ada yang mengatakan tadi di atas, seperti kitab aslinya matan ini, tidak membolehkan digunakan untuk bersuci, untuk berwudu dan lain sebagainya. Tetapi ada hadis ya, yang kemudian dikemukakan di sini oleh Mustafa Dib Albigo, Syekh Mustafa Dib Albigo, itu boleh ya, menggunakan air ini. Ini hadisnya ya.
Kemudian penjelasan tentang la akilu, saya nggak sadar, itu karena ini maksudnya fi halati ghaibu batin, dalam keadaan pingsan. Kenapa? Min siddatil marodi, karena sakit keras. Penjelasan wadu'ihi, wadu'ihi, itu dari air sisa wudhu beliau. Wudhu itu wudhu, kalau wadu itu air yang digunakan untuk berwudhu. Adalah al-ma'ul ladzi tawaddu'a bihi. Air yang digunakan oleh Nabi untuk berwudhu. Walau kana ghairu tahirin lam, seandainya itu tidak suci, lam yusibbahu alaihi, maka Nabi tidak akan menuangkannya untuk dijadikan berwudhunya sahabat yang sakit, yang sedang sakit keras tadi, yaitu siapa? Ya, Jabir bin Abdullah. Sahabat sakit, si Jabir sakit, Rasulullah mengunjungi. Ini juga merupakan sunnah Rasulullah, kita itu membesuk orang sakit, Kemudian wadalilu kaunuhu ghairu mutahhirnya, sedangkan pendapat yang kedua yang menggunakan itu sebagai dalil bahwa air yang musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya tidak suci, tidak bisa mensucikan, adalah ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Itu yang dijadikan landasan, yaitu hadis nomor 283. Wa ghairuhu, dan oleh imam-imam yang lain. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil, jangan kamu mandi. Jangan mandi ahadukum, salah seorang di antara kamu, fil ma'id daim, di air yang tergenang. Wa huwa junubun, sementara dia dalam keadaan junub. Nah, dalam keadaan junub. Ya. Jangan mandi di air yang tergenang. Ya. Ya. Mandi maksudnya mandi air yang tergenang, masuk ke dalam kolam misalnya yang tergenang dalam keadaan junub, atau bak misalnya dalam keadaan junub, masuk ke dalamnya. Faqalu, maka sahabat-sahabatnya bertanya, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'al, apa yang harus dilakukan oleh dia kalau dia memandu orang junub itu? Qala, maka Abu Hurairah menjawab, ya tanawaluhu tanawulan, hendaklah dia mencibuk dengan gayung, mengambilnya dengan gayung, jangan masuk. Afadal hadis, maka hadis ini memberi faedah, ya, memberi kegunaan, pemahaman kepada kita, annal ightisala fil ma'i, ya, bahwa mandi di dalam air, mandi dalam masuk air, itu yukhrijuhu an tahuriyati, menjadikan, mengeluarkan hukum kesucian air itu dari kesuciannya, artinya menghilangkan kesuciannya air itu. Kalau ada orang mandi dalam bak air, maka akan menjadikan air itu jadi tidak suci. Nah, gitu. Wa hukmul wudu fi hadza hukmul ghusli. Hukum wudu di sini juga berlaku pada hukum mandi, artinya sama. Ya, li'annal makna fihima wahid. Karena makna dari kedua aktivitas, yaitu mandi dan wudu, itu satu. Wa raf'ul hadas, yaitu dalam rangka menghilangkan hadas atau mengangkat status hadas, dihilangkan dari diri kita. Itu, nah, jadi ada dua hadis yang ini dijadikan alasan, satu yang membolehkan menggunakan air mustakmal, yang kedua tidak membolehkan dengan air yang mustakmal. Ya, gitu. Kemudian kita lanjutkan, ya, matannya. Nah, yang ketiga, wal mutaghayyiru bima khalatuhu min at-thayyirat.
Dan air yang berubah karena bercampur dengannya, ya, mencampurinya minat tohirat, benda-benda suci. Benda-benda suci masuk ke dalam air. Airnya suci, bendanya suci. Nah, ya, airnya suci, bendanya suci. Kemudian berubah air itu. Berubah karena masuk benda-benda yang suci tersebut. Maka penjelasannya di sini dijelaskan adalah nomor 3. Ya. Al-asya atau hiroh, segala sesuatu yang suci. Allati yastagna'an hal ma'adatan, yang biasanya nggak bisa dipisahkan dari air. Tapi dia masuk ke dalam air dan susah dipisahkan dari air tersebut. Walati layum kinu fasula, yang tidak mungkin dipisahkan dari air tersebut. Ya. Ya. Anhu darinya. Ba'dal mukhalatati, setelah bercampur dengan air. Kalau miski, misalnya minyak wangi, misik, ya, tumpah ke dalam air. Wal milhi, seperti garam. Garam masuk ke dalam air, maka hilang garam itu, bercampur, hilang dalam air, apa, homogen. Ya. Wanahwima, dan yang semacamnya. Wa kaunuhu ghairu mutahhirin, dan keberadaannya tidak bisa digunakan untuk, tidak bisa mensucikan air seperti itu. Kenapa? Li'annahu asbaha la yusamma ma'un fi hadhil halah. Karena dia sudah menjadi tidak bisa digunakan, yang terjadi adalah bahwa dia tidak bisa dinamakan lagi sebagai air dalam kondisi seperti ini. Orang akan mengatakan itu air garam, itu air wangi, air minyak wangi, ya. Nah, kalau kopi, air teh, air kelapa, seperti itu. Bukan air mutlak. Ya. Maka tidak bisa digunakan untuk bercuci, meskipun diminum bisa kalau air kelapa, air teh, air kopi, ya. Air garam untuk kumur-kumur bisa, ya. Ya. Tapi tidak, untuk menghilangkan hadas atau najis tidak bisa. Untuk menghilangkan hadas maksudnya, tidak bisa untuk menghilangkan hadas. Ya. Nah ini, kemudian balik lagi ke atas. Nah, tadi ya. Nah, tadi. Ya. Wamaun najisun, dan air najis. Nah, seperti apa air najis? Selanjutnya kita lihat di halaman berikutnya. Wahwaladhi, yaitu air yang halat fihi najasatun, yang masuk ke dalamnya benda najis. Wawa dunal kula, sementara dia dalam keadaan kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula. Kula ini istilah ukuran volume air. Kita lihat catatan nomor 1. Ya. Rawa al-khamsah, imam yang 5 meriwayatkan an Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata, Sami itu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW, wa yus'alu anil ma, beliau ditanya tentang air. Yakunu bil falati, yang ada di apa, di tengah padang pasir, tempat yang lengang, yang sepi, manusia jauh dari penduduk. Minal ardi, di muka bumi. Wama yanubuhu minasiba, ya. Ya. Dan ada binatang buas yang lalu lalang ke sana untuk minum air itu. Wadawab, seperti binatang-binatang yang melata, minum ke tempat itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, idza kana al-ma'u qullataini, apabila air itu, kata Nabi, jumlahnya itu, volumenya itu mencapai 2 kula, lam yahmilil khabasa, maka dia tidak bisa, ya, menanggung najis, artinya tidak najis.
Wa fi lafzi li Abi Dawud dalam satu redaksi ya menurut Abu Dawud ya, hadis nomor 65 di Sunan Abu Dawud. Fa innahu la yanjusu, bukan nakmil khabasa tapi menggunakan kata fa innahu la yanjusu. Dia tidak najis. Kemudian penjelasan tentang fulat itu adalah asokhro, Sahara, padang Sahara. Wanahya atau yang semacamnya, ada tempat yang lengang yang jauh dari masyarakat, yang jauh. Sehingga di sana itu yang datang buas minum ke situ. Ya. Yanubuhnya yaridu alaihi, lalu lalang ke sana. Asiba kullu ma lahu nabun. Yaitu binatang yang memiliki taring. Yaftarisu bihi minal hayawan, untuk merekam hewan-hewan lain. Maksudnya adalah karena binatang ini binatang buas, menerkam binatang-binatang yang lain, statusnya binatang-binatang itu kan nanti kena darahnya, nanti kena perutnya yang ada kotorannya, kan najis. Maka wajar kalau sahabat bertanya, boleh nggak berwudu dengan air yang tidak ditahu jauh dari masyarakat seperti itu? Ada air. Binatang buas ke situ minum, binatang-binatang melata yang lain juga minum ke situ. Nabi menjawab kalau jumlahnya 2 kula bisa, kalau kurang nggak bisa. Wa mafhumul hadis, pemahaman hadis ini adalah yang bisa didapatkan adalah annahu idza kana aqallu min kullataini, kalau air itu kurang dari 2 kula yanjusu, maka najis. Walau lam yataghayyar, meskipun tidak berubah, kalau kurang najis, kurang 2 kula dan berubah, maka najis. Wadalla ala hadzal mafhum, maka yang menunjukkan pemahaman yang seperti ini adalah ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 278. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, idza istaiqadha, apabila bangun dari tidur, ahadukum, salah seorang dari kalian, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis, maka jangan memasukkan yadahu, tangannya, fil ina, ke dalam wadah bejana dalam bak air, hatta yaghsilaha salasan, sebelum dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana tadi malam tangannya bermalam, maksudnya ketika dia tidur malam hari atau siang hari, ya, di mana tangannya itu menyentuh apa. Maka di sini faqadnaha al-mustaiqidhah, Nabi melarang orang yang bangun min naumi, dari tidurnya, anil ghamsi, untuk mencelupkan ya, tangannya ke dalam air, khasyata talawusi yadihi, khawatir kalau mencemari tangannya itu bin najasati, dengan najis, ghairul mar'iyah, yang tidak kelihatan, najis yang tidak kelihatan. Wa ma'lumun, dan sudah dimaklumi, anan najasata, najis itu, ghairul mar'iyah la taghayyarul ma', air yang najis yang tidak bisa dilihat oleh mata itu tidak bisa merubah warna air, tetapi tetap dilarang oleh Rasulullah. Falaula annaha tunajjisuhu bimujarrodil mulaqat lam yanhahu an dzalika. Seandainya itu bukan karena bahwa najisnya, dilarangnya bukan karena najis, semata-mata menyentuh bukan karena najis, pasti Rasulullah tidak melarangnya. Artinya karena itu dikhawatirkan menyentuh najis. Oke, karena sudah asar, ini nanti tambahnya kita lanjutkan. Sepotong dulu, kita akhiri. Nah, ini supaya dipahami dan harus dikuasai tentang apa yang ada di materi ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.